Suasana panas jelang laga El Clasico di final Piala Super Spanyol 2026. Foto resmi kedua finalis Piala Super Spanyol, Hansi Flick dan Xabi Alonso, tampak dingin dan tanpa keakraban atau keramahan di antara mereka. Kedua pelatih hanya saling menyapa singkat, berjabat tangan, dan tersenyum malu-malu sebelum berpose dengan trofi. Foto tersebut diambil setelah konferensi pers masing-masing, pertama-tama memperlihatkan jersey mereka dan kemudian berjabat tangan. Ini adalah final Piala Super Spanyol kedua bagi Flick dan yang pertama bagi Xabi Alonso. Tetapi Alonso memiliki keunggulan dalam pertemuannya di El Clasico La Liga sebelumnya. Saat itu Xabi Alonso berhasil menundukkan Barcelona dengan skor 2-1. Di satu sisi Flick memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan itu. Gelar pertama musim ini dipertaruhkan kedua klub dengan laga yang bertajuk El Clasico. Kedua pelatih sama-sama menyatakan kepercayaan diri menjelang final. Meskipun Flick tampak lebih yakin. Ini sepak bola, apapun bisa terjadi. Kami sedang mempersiapkan diri untuk menang. Kami yakin, komentar pelatih Real Madrid, Xabi Alonso. Ini pertandingan penting, kami ingin menunjukkan yang terbaik. Saya punya firasat bagus, tegas pelatih asal Jerman, Hansi Flick. Prediksi susunan pemain Barcelona di El Clasico melawan Real Madrid di final Piala Super Spanyol. Barcelona berupaya meraih trofi pertama mereka musim ini akhir pekan ini, saat Blaugrana menghadapi rival terbesar mereka, Real Madrid, dalam El Clasico kedua musim ini untuk menentukan pemenang Piala Super Spanyol 2026 di Arab Saudi. Blaugrana akan bertemu musuh bebuyutan mereka di pertandingan final Super Copa untuk keempat kalinya berturut-turut. Barca berupaya mengulang kemenangan Klasiko yang sensasional tahun lalu untuk mempertahankan gelar Piala Super dan mengamankan trofi pertama mereka di musim ini. Ini El Clasico, ada trofi yang dipertaruhkan, dan Barca bisa mengistirahatkan banyak pemain bintang mereka di babak kedua saat menghancurkan Athletic Club di semifinal, jadi tidak ada keraguan sama sekali bahwa Flick akan menurunkan tim terkuatnya untuk pertandingan ini. Hanya ada satu keraguan tentang seluruh susunan pemain, dan itu di lini belakang. Kita tahu Joan Garcia akan menjadi starter di gawang, dan Jules Koundé, Pau Cubarsí, dan Alejandro Balde akan mempertahankan posisi mereka yang biasa di lini belakang. Jadi satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang akan menjadi starter di posisi bek tengah kiri antara Eric Garcia, yang telah bermain di setiap pertandingan musim ini dan telah menjadi pemain tetap dalam susunan pemain, dan Gerard Martin, yang diistirahatkan melawan Athletic dan telah menjadi pasangan pilihan utama untuk Cubarsí. Kami pikir Martin akan menjadi starter dan Eric akan berada di bangku cadangan untuk pertandingan ini, tetapi bisa saja sebaliknya. Kedua pilihan itu bagus, dan kedua pemain tersebut memiliki kepercayaan penuh dari Flick. Ada juga kemungkinan besar bahwa Martin dan Cubarsí akan menjadi starter dan Garcia akan pindah ke lini tengah menggantikan Frenkie de Jong. Tetapi pemain Belanda itu tampil luar biasa melawan Athletic karena akhirnya ia menyatukan kembali duet gelandang bertahan dengan Pedri. Dan kami pikir Flick akan tetap menggunakan duet lini tengah terbaiknya untuk pertandingan ini. Fermin Lopez telah kembali menjadi starter setelah dua penampilan fantastis melawan Espanyol dan Athletic Club. Di lini depan, Lamine Yamal hanya bermain selama 20 menit di semifinal karena masalah perut ringan. Dan itu ternyata menjadi berkah tersembunyi karena Yamal bisa beristirahat. Dan Rooney Bargi memanfaatkan kesempatan untuk bermain sebagai starter menggantikannya. Lamine telah berlatih normal dalam beberapa hari terakhir dan akan kembali ke starting 11, dengan Rafinha bermain di sayap kiri dan Ferran Torres kemungkinan akan dipilih menggantikan Robert Lewandowski di lini depan. Flick diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Penandatanganan kontrak Cancelo akan diresmikan setelah final Piala Super Spanyol. Klub telah memutuskan bahwa tanda tangan kontrak Joao Cancelo ditunda hingga laga menghadapi Real Madrid. Tes medis ini awalnya dijadwalkan pada hari Jumat, seperti yang dikonfirmasi oleh Presiden Laporta sendiri Kamis lalu. Namun, penyelesaian beberapa detail kecil dalam kontrak menyebabkan kedatangannya ditunda sehari. Dia masih belum tiba di Barcelona hingga hari ini, dan akhirnya diputuskan bahwa tindakan terbaik adalah dia tiba setelah Barca memainkan final melawan Real Madrid.
Pemain tersebut seharusnya tidak memiliki masalah dalam menjalani tes medis. Karena ia sudah sepakat dengan Barca dan ada juga kesepakatan antara kedua klub yang sedang diformalkan dalam kontrak untuk secara resmi menyelesaikan peminjaman. Namun, mereka tidak ingin mengganggu persiapan atau hari final dengan kehadiran pemain yang mengalihkan perhatian dari pertandingan penting melawan Real Madrid. Hal ini mengingat pemain tersebut dekat dengan Barcelona, karena saat ini ia berada di Lisbon. Oleh karena itu, semuanya mengarah pada kedatangan Cancelo yang akhirnya akan terjadi pada hari Senin ini. Deco sudah berbicara kemarin tentang bek sayap Portugal itu sebagai kesepakatan yang sudah pasti dari Arab Saudi. Kami mendatangkan Cancelo karena dia adalah pemain yang meningkatkan kualitas tim. Pada akhirnya, yang penting di jendela transfer musim dingin adalah peningkatan skuad. Dia adalah pemain berkualitas tinggi, dan ini adalah kesepakatan yang sulit untuk diwujudkan. Tetapi semuanya berjalan sesuai rencana, dia pemain hebat, dia memiliki kesepakatan untuk pergi, dan dia adalah pemain yang selalu tergila-gila pada Barca. Dia menerima pengurangan gaji, karena daya tarik klub ini dan karena dia cocok dengan apa yang bisa kami lakukan. Dan seperti yang saya katakan, pada bulan Januari kami ingin meningkatkan kualitas skuad kita untuk menghadapi musim yang masih panjang. Barcelona siap memperpanjang kontrak Christensen untuk 1 musim lagi. FC Barcelona telah memutuskan untuk menawarkan kontrak baru kepada bek Andreas Christensen untuk 1 musim lagi. Barcelona bermaksud untuk menyepakati perpanjangan kontrak bek asal Denmark itu selama 1 tahun lagi dan pembicaraan akan berlangsung dalam beberapa minggu mendatang untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Christensen telah berada di Barcelona sejak 2022, ketika ia tiba sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya di Chelsea berakhir. Kontrak 4 tahun yang ia tanda tangani saat itu akan berakhir pada bulan Juni. Sejauh ini, belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, sudah diduga secara luas bahwa Barcelona berencana untuk membiarkan pemain berusia 29 tahun itu pergi sebagai pemain bebas transfer pada musim panas. Namun cedera baru-baru ini robekan sebagian ACL telah membuat Christensen absen setidaknya selama 4 bulan, sehingga ia berada dalam situasi yang sulit. Tak lama setelah cedera itu, terungkap bahwa Presiden Barcelona, Joan Laporta, berupaya menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun kepada bek tersebut agar ia dapat fokus pada pemulihannya tanpa harus khawatir tentang masa depannya. Kini, tampaknya Barcelona siap bertindak dan memperbarui kontrak Christensen untuk 1 musim lagi. Bek berusia 29 tahun ini adalah pemain yang dipercaya dan sepenuhnya diandalkan oleh Hansi Flick. Namun, cedera telah menjadi masalah besar baginya sepanjang masa baktinya di Barcelona. Christensen akan bergabung dengan skuad Barcelona lainnya akhir pekan ini untuk mendukung tim dalam final Piala Super Spanyol melawan Real Madrid.